Saudara boleh buka di Mazmur 143 ayat 10. Mazmur 143 ayat 10. Saudara, kalau saya lihat hidupnya Pak Yusak, hidupnya Engkong. Waktu saya baca ayat ini, saya lihat perjalanan hidupnya Pak Yusak. Dikatakan seperti ini, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kadang kita, termasuk saya, kita sangat sulit untuk namanya belajar, saudara. Apalagi saya paling males yang namanya belajar. Pelajaran yang sama sebenarnya kita sama Tuhan. Banyak orang kecewa, jatuh dan akhirnya kecewa ikut Bahtera. Kenapa sih? Karena kadang kita nggak mau belajar bahasa Tuhan. Saudara, kalau kita belajar, lihat hidupnya Pak Yusak, isinya apa sih? Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allah. Banyak dari kita kecewa, nggak terima hasil, nggak terima apa. Karena kita nggak mau belajar bahasa Tuhan satu kali. Saya ngomong ke Pak Yusak hari itu, ke Engkong saya, hari itu rumah Gatsu baru disita, terus di Windu kita ngontrak. Saya dengar kesaksian-kesaksian yang hebat dari Bu Iin, dari Pak Agung, dari semuanya. Saya bilang ke Engkong, kita tuh udah di Bahtera, kita deklarasi, kita doa. Kita lihat ada King's Altar, hari itu ada semua tanah yang gede, mau bangun rumah sakit, mau bangun apa. Saya bilang, Kong, kenapa kita malah ngontrak? Kita udah deklarasi semuanya, kenapa kita malah ngontrak, Kong? Ini yang lain punya tanah, punya apa? Kok kita minta uang lah buat beli rumah Jawa Windu. Saya bilang kayak gitu ke Engkong. Apa kita salah, Kong? Terus Engkong bilang gini, Bev, kita harus ngerti, kamu harus ngerti. Upah kita, saya nanya, Kong, mana upah kita, bagian kita udah doa, kita semua, mana upah kita? Terus Kong bilang gini, Bev, upah kita itu cuma satu. Saya tanya ke Pak Yusak, apa, Kong? Melihat Tuhan tersenyum. Pak Yusak bilang, Bev, upah seorang hamba itu cuma satu. Melihat Tuhan kita tersenyum. Kalau Tuhan kita mau ngasih apapun, itu haknya Tuhan, itu bagian Tuhan, dan itu bonus kita dan kita terima. Tapi kalau Tuhan mau ngambil, terpujilah nama Tuhan. Tapi upah kita cuman satu, melihat Tuhan tersenyum. Itu makanya waktu kita udah ngelakuin semuanya, kita bilang, Tuhan, aku ini cuman hamba, aku cuman budak yang tidak berguna. Yang melakukan apa yang jadi bagian dan kehendak kita. Dan dibilang kayak gini, kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku. Saudara, tapi kadang yang paling bahaya dari para pelayan Tuhan apa sih? Satu kali gak berapa lama saya pergi sama istri saya, Vanessa, ke mall. Kita pergi ke mall yang dulu waktu itu saya pernah PDKT sama pacaran sama istri saya di mall itu. Dan saudara, waktu saya PDKT pertama, ini antara kita aja ya, sedikit rahasia saudara. Saudara, kalau saya ini suka PDKT, kalau apalagi sama istri saya, waktu saya PDKT, tangan saya itu gak mau diem saudara. Pas jalan pelan-pelan sambil mata saya ke depan, saya akan berusaha gandeng istri saya, calon istri saya, pacar saya akan gandeng perempuan. Itu kalau saya PDKT saudara, saya akan gandeng. Dan waktu saya berhasil gandeng, waktu itu PDKT saya yang saya deketin, itu rasanya seneng banget. Tangan saya itu bangga banget rasanya. Itu rasanya waktu saya gandeng pertama kali, itu rasanya ada jereng di hati saya. Ada jereng yang muncul. Dan saudara, gak berapa lama waktu Jai jalan ke mall yang sama, saya jalan biasa, istri saya gandeng tangan saya. Dan waktu istri saya gandeng tangan saya lempeng aja. Saya gandeng tapi lempeng. Gak ada jerengnya. Sampai istri saya nanya, Bev, kamu udah gak seneng digandeng ya? Saya bilang, kalau digandeng sama cewek cantik masih seneng sih. Tapi itu makanya perlu Tuhan jagain. Sampai akhirnya istri saya bilang gini, dasar ya cowok ya cuman semangat di awal doang. Ya itu mungkin saya aja ya saudara ya. Suami-suami yang lain enggak ya saudara. Dan saudara tahu apa yang membunuh Asusa? Apa yang membunuh Lawatan di Pensacola? Mereka udah terlalu bosan dengan semua hadirat Tuhan yang Tuhan berikan. Di awal mereka doa ke Tuhan, Tuhan aku mau Lawatan, aku mau hadirat-Mu, aku mau roh-Mu. Tapi waktu Tuhan berikan semua itu, satu titik mereka merasa bosan, mereka merasa muak. Dan yang paling bahaya, jereng itu udah hilang. Saya mau tutup dengan ayat ini. Mazmur 78 ayat 29 sampai 30. Habis itu kita doa. Dikatakan seperti ini.
Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Bangsa Israel hari itu bangsa yang begitu hebat. Karena ini perjanjian suhu dan api, tiang awan dan tiang api. Bangsa Israel bangsa yang sangat hebat. Dia teriak ke Tuhan, jerit, Tuhan aku mau mana, aku lapar, aku mau makan. Dan hari itu dia terima makanan yang cuma malaikat bisa makan. Makanan yang begitu indah yang sampai hari ini cuma makanan di surga yang bisa nikmatin. Dan Tuhan jawab permintaan itu. Dan saudara tahu yang paling mengerikan apa? Dikatakan seperti ini. Mereka belum merasa puas sedang makanan masih ada di mulut mereka. Saudara, buat para pelayan Tuhan, buat siapapun kita, yang paling bahaya apa? Ketika jereng itu sudah hilang. Apa yang membunuh lawatan di Asusa? Ketika mereka udah terlalu terbiasa dengan hadirat Tuhan. Sampai mereka nulis satu statement yang sampai hari ini masih tertulis. Dengan sangat dahsyat yang memalukan dikatakan Tuhan bisa membeli roh, bisa memberi semua yang ilahi. Tapi Tuhan gak bisa memberi uang. Karena waktu mereka minta yang ilahi, Tuhan berikan terus, berikan terus, berikan terus. Dan satu titik mereka merasa bosan. Dan waktu Tuhan datang dan Tuhan berkata, Bev, kenapa jereng kamu hilang? Dan Tuhan bertanya, apakah aku kurang memberikan mimbar yang cukup besar? Apakah aku kurang memberikan urapan yang begitu melimpah? Apakah aku kurang memberikan berkat yang begitu dahsyat? Dan jujur, saya bilang Tuhan, Engkau gak kurang memberikan itu semua. Engkau memberikan itu semua sangat melimpah. Tapi satu yang hilang, jereng itu Tuhan. Jereng itu. Dan waktu jereng itu hilang, itu yang membunuh Lucifer, yang membuat Lucifer berubah menjadi penyembah, menjadi disembah. Satu bahasa Tuhan yang begitu indah, yang disebut kasih mula-mula, love never fail. Batra, Tuhan berikan semua yang indah, Tuhan berikan yang mulia. Tapi hari ini sebelum kita doa di hadapan Tuhan, bolehkah biarkan jereng itu balik lagi? Bertahun-tahun yang lalu kita nyanyi lagu apapun paling kacau. Kita bisa orang pertama yang tetesin air mata. Kita orang pertama yang tersungkur di depan. Kita orang pertama yang angkat tangan dan teriak, Tuhan terima kasih. Saudara, kenapa kalau saudara lihat orang Kristen awal, mereka bisa begitu dahsyat nyembah Tuhan? Orang bertobat pertama mereka bisa begitu dahsyat. Karena mereka mengalami kasih mula-mula, jerangnya itu kuat. Ada juga sih yang awal, biasanya itu namanya gak tahu diri ya saudara ya. Tapi gak apa-apa, bukan itu yang saya mau ngomongin. Saudara, yang paling bahaya, waktu jereng itu hilang. Dan hari ini sebelum kita angkat semua perjanjian, bolehkah kita minta ke Tuhan, Tuhan bangkitin kasih mula-mula sekali lagi. Apa intinya semua ini? Tapi jereng itu hilang. Dulu engkau jamah kita gak perlu dahsyat, dikit aja, setetes aja. Kita udah bilang Tuhan ini dahsyat banget. Hari ini Tuhan beli semuanya. Dan kadang hari ini sebelum kita mulai, kita doa sebentar. Dan biarkan jalan itu. Boleh taruh tanganmu di hatimu. Sebelum perjanjian belum semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Bangkitkan kasih mula-mula kami Tuhan. Bangkitkan kasih mula-mula kami. Pelayanan kami makin dahsyat. Gedung makin besar, mimbar makin besar, tepuk tangan makin besar, urapan makin besar. Pelayanan makin besar, berkat makin banyak. Tapi satu yang kami minta pagi hari ini, di atas semuanya, taruh kasih mula-mula itu di tengah-tengah kami. Kasih mula-mula yang ada di pendahulu kami, yang membuat Pak Yusak sampai akhir hidupnya, dia tetap mengingini engkau, mengejar engkau lebih dari apapun. Taruh kasih mula-mula itu di hadapan kami. Taruh kasih mula-mula itu di tengah kami. Kami gak mau jadi orang bangsa Israel yang makanan masih di mulut kami, tapi hati kami tidak pernah merasa puas. Kami terlalu suka mengejar dunia. Dan kami gak pernah puas dengan dunia. Tapi kami terlalu cukup puas dengan engkau. Hari ini balik hati kami Tuhan. Kami puas dengan dunia. Kami cukup dengan berkat-Mu. Berkat-Mu begitu melimpah.
Tapi kami masih akan mengejar Engkau, mengejar kebenaran-Mu, mengejar wajah-Mu, mengejar pribadi-Mu, dan mengejar hati-Mu. Curahkan itu di tengah-tengah kami. Sebelum lupa saudara boleh slide-nya tampilin terakhir, slide terakhir, sorry. Saudara, satu perjanjian terakhir. Dikatakan seperti ini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, kalau saudara belajar, kalau kita suka dengar khotbah Pak Yusak, tiap orang konseling dan tanya, Om Tuhan bilang apa, Om Tuhan bilang apa, dan sebagainya. Yuk belajar tunggu Tuhan, belajar tunggu saat Tuhan. Saudara, arti kata menantikan dalam bahasa Ibrani disebut kava. Yang arti katanya bind together, pikulakuk. Saudara, Mahanaim ini salah satu perjanjian, perjanjian lembu. Apa yang membuat lembu menjadi sangat berbahaya? Karena dalam bahasa Ibrani lembu itu alef atau lambang lembu itu seperti gambar Tuhan. Itu yang membuat bangsa Israel waktu mereka kehilangan Musa, waktu Musa naik ke atas gunung, waktu mereka cari Tuhan. Apa yang mereka buat? Patung lembu emas. Apa yang jadi lembu jadi sangat berbahaya dan memuakkan di hadapan Tuhan. Waktu lembu berpikir kita bisa berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Apa yang paling bahaya buat seorang pemimpin dan apa yang paling susah buat seorang hamba Tuhan. Ketika kita harusnya membawa jemaat ke hadapan Tuhan. Tapi tanpa sadar kita bawa jemaat ke diri kita sendiri. Dan itu kejatuhan lembu. Dan saudara, kita ini, walaupun nama saya juga lembu. Kita ini lembu kecil. Lembu liar, lembu nakal, lembu kacau. Yang terlalu gampang jatuh, yang gak bisa ngelakuin apapun. Dan Tuhan dengan sangat dahsyat sebagai lembu dewasa yang tidak bercacat dan tidak bercela. Saudara tahu makanya Pak Yusak selalu ngajarin apa? Paksakan kehendakmu yang sempurna. Itu makanya hari itu bahkan pernah ditanya sama Bu Iin, Pak, Bapak angkat pedang kayak dulu lagi, doa kayak dulu lagi, dulu aja semua kalah kok di peperangan rohani. Semua musuh habis waktu Bapak sekali deklarasi, Pak angkat pedang lagi. Dulu aja bisa. Terus Pak Yusak bilang, no aku gak bisa. Kalau Tuhan gak suruh, aku gak bisa. Kenapa? Karena hari itu dan sepanjang hidup Pak Yusak, dia berjalan bukan dengan kekuatannya. Dia berjalan hanya berdasarkan langkah kaki Tuhan. Dan saudara, sehebat apapun kita gak pernah bisa berjalan sendiri. Satu kali sampai saudara saya Stephen, dia nanya ke saya. Dia bilang, Bev, kok bisa ya ada orang kayak kamu? Udah bodoh, buta nada, fales, gak pinter, miskin lagi, bisnis gagal lagi. Kok bisa ya ada orang kayak kamu? Saudara, saya juga gak ngerti. Saya juga tanya, iya ya kok bisa ya ada orang kayak aku ya? Tapi saudara, waktu saya doa Tuhan bilang, nak justru itu kamu berjalan melangkah hanya berdasarkan langkah kaki Tuhan. Dan ini perjanjian yang sangat dahsyat. Yang membuat kita sampai garis akhir. Ketika kita berjalan dan cinta mula-mula itu terus mengalir. Dan diikat dengan Tuhan selangkah demi selangkah. Ini perjanjian yang begitu indah. Saudara mari bangkit berdiri, angkat tanganmu, kita angkat perjanjian sekali lagi.